Matahari baru saja menyelinap di antara tirai jendela kamar ketika Nadia membuka matanya. Ia tidak langsung bangun, ia hanya menatap langit-langit, mendengarkan suara langkah kaki suaminya yang sedang berjalan pelan di luar kamar. Jam dinding menunjukkan jam 5:37. Raka, seperti biasa, bangun lebih dulu untuk mandi dan bersiap ke kantor. Suasana pagi rumah mereka terasa hening, nyaris seperti tak berpenghuni. Nadia menghela napas panjang dan bangkit dari tempat tidur. Kakinya menapak dinginnya lantai ubin, seakan menyadarkan bahwa hari ini tidak jauh berbeda dari kemarin, dan kemungkinan besar juga dari besok. Ia menuju dapur, mulai menyalakan kompor dan memanaskan air. Sesekali ia menatap keluar jendela, ke taman kecil yang pernah mereka rancang bersama 8 tahun lalu. Dulu, ia dan Raka merencanakan segalanya dengan antusiasme sepasang anak muda yang yakin cinta saja cukup. Tapi waktu menguji segalanya dan ternyata cinta tidak selalu cukup. Pagi itu, seperti pagi-pagi sebelumnya, Nadia menyiapkan nasi, telur dadar, dan teh manis. Raka tak pernah meminta menu mekam-mekam, tapi juga tak pernah memuji masakannya lagi. Ia duduk di meja makan, menunggu. Tak lama kemudian, Raka muncul, rapi dengan kemeja biru muda dan tas kerja di tangan. "Sarapan dulu," ujar Nadia lembut. Seperti kaset yang diputar ulang tiap hari, Raka mengangguk. Ia duduk, mengambil sendok, mulai makan. Tak ada obrolan, hanya suara sendok bertemu piring. Hanya ada dua orang dewasa yang saling mencintai, tapi lupa caranya menyampaikan. Dulu, semuanya berbeda. Nadia mengenal Raka saat kuliah semester 5. Ia sedang duduk di taman kampus, membaca novel, ketika seorang lelaki tinggi dengan kacamata hitam duduk tak jauh darinya dan membuka laptop. Kebetulan demi kebetulan mempertemukan mereka di banyak kesempatan. Raka bukan tipe yang banyak bicara, tapi perhatian kecilnya seperti menawarkan jas hujan ketika langit mendung, atau membawakan teh hangat ketika Nadia flu membuat gadis itu jatuh cinta. Mereka menikah 3 tahun setelah lulus, saat karier Raka mulai stabil sebagai analis keuangan di sebuah perusahaan swasta. Nadia berhenti bekerja setelah 2 tahun menikah atas keputusan bersama, karena saat itu mereka sedang berusaha punya anak, dan Nadia merasa lebih nyaman di rumah. Namun, hingga tahun ketiga, anak yang mereka harapkan belum juga hadir. Sejak itu, dinamika berubah. Tidak ada pertengkaran hebat, tidak ada kata-kata kasar, tapi jarak di antara mereka tumbuh, diam-diam. Jam menunjukkan jam 6:42 ketika Raka berdiri dan mengambil jaketnya. "Aku berangkat," katanya singkat. "Hati-hati," jawab Nadia. Seperti biasa, pintu tertutup. Nadia duduk sendiri di ruang makan. Sisa teh di cangkir Raka masih hangat, tapi hatinya dingin. Setelah membersihkan meja, ia melangkah ke ruang tengah, lalu duduk di sofa dengan sebuah buku di pangkuan. Tapi pikirannya melayang. Ia menatap sekeliling, dinding dengan foto pernikahan mereka, sofa yang dulu mereka beli dengan cicilan pertama, dan rak buku tempat Raka dulu suka menyelipkan surat kecil berisi pesan-pesan manis. Tapi itu dulu, kini, bahkan tanggal ulang tahun pernikahan pun kadang terlupakan. Malam sebelumnya, Nadia mendengar percakapan tetangga mereka dari balik jendela. Sepasang suami istri baru menikah yang sedang tertawa kecil sambil menyiram tanaman. Rasanya seperti menonton film yang pernah ia bintangi. Tapi kini, hanya jadi penonton, ia bertanya-tanya, apakah dirinya sudah gagal menjadi istri? Ataukah cinta memang memiliki masa kadaluarsa? Ia tahu, Raka bukan orang jahat. Ia bukan lelaki yang kasar, tidak main perempuan, dan tak pernah pulang larut malam tanpa alasan jelas. Tapi Raka juga bukan lagi lelaki yang sama seperti 8 tahun lalu. Dan Nadia juga bukan perempuan yang sama. Hidup telah mengubah mereka, tapi tak ada yang mengajari cara mencintai versi baru dari pasangan masing-masing. Di dalam laci meja kerja kecil di kamar, Nadia menyimpan sebuah buku catatan dengan kunci kecil. Setiap malam, ia menulis isi hatinya di sana. Ia tidak berharap Raka membacanya, tapi diam-diam ia berharap mungkin suatu hari suaminya tahu bahwa di balik semua keheningan, ada hati yang merindukan dipeluk. Bukan hanya secara fisik,
tapi juga secara emosi. Hari ini aku menatap punggungmu lagi saat kamu pergi kerja. Kamu tidak menoleh seperti biasanya. Aku ingin memelukmu, tapi aku tidak tahu apakah pelukanku masih berarti bagimu. Nadia mengusap pelan tanaman di jendela dapur. Tangannya bergerak otomatis, tapi pikirannya jauh melayang. Ia tak benar-benar memikirkan tanaman, melainkan memikirkan dirinya atau lebih tepatnya, apa yang tersisa dari dirinya sebagai seorang istri. Sudah lama ia tidak merasa diperhatikan. Ia ingat betul dulu Raka selalu memberinya kabar setiap 2 atau 3 jam sekali, menanyakan apakah ia sudah makan, bagaimana suasana hatinya, atau sekadar mengirim emoji peluk tapi sekerong. Bahkan pesan sudah sampai kantor pun hanya muncul sesekali. Ia tahu betul, Raka bukan lelaki selingkuh, bukan pembohong, bukan pelupa, tapi perhatian kecil itu lenyap seperti air di sela pasir, tanpa jejak. Dan yang lebih menyakitkan, Raka tak sadar apa yang hilang. Malam itu, Raka pulang sedikit lebih larut dari biasanya. Wajahnya terlihat lelah, matanya kosong. Ia meletakkan tas kerja dengan gerakan pelan, lalu duduk di sofa tanpa sepatah kata. Nadia muncul dari dapur membawa semangkuk sup ayam hangat. Mau makan dulu? Gak lapar, jawab Raka cepat, tanpa menoleh. Jawaban singkat itu seperti tusukan kecil yang tak berdarah, tapi menyakitkan. Nadia tak menyahut. Ia kembali ke dapur, lalu menaruh mangkuk sup itu di meja. Tak disentuh hingga dingin. Malam itu mereka menonton televisi bersama, duduk di sofa yang sama, tapi seperti 2 orang asing. Hanya ada suara dari film drama Korea yang entah kenapa justru menambah hampa suasana. Nadia diam-diam mengalihkan pandangan ke Raka. Wajah suaminya datar. Tidak sedih, tidak marah, tapi kosong, seperti tembok. Ia memberanikan diri bertanya, "Kamu kenapa, Kak? Lelah ya?" "Biasa aja," jawab Raka pelan. "Kamu kayak makin jauh aja belakangan ini." "Aku kumat copek, jangan ditambah-tambah." Nadia menelan ludah. Kata-kata itu seperti garis tegas. Cukup sampai situ. Jangan lanjutkan. Jangan usik. Dan ia pat. Esok paginya, Nadia mencoba bersikap biasa. Ia tetap membuatkan sarapan, tetap memanggil hati-hati saat Raka berangkat. Tapi dalam hatinya ada yang runtuh. Ia mulai bertanya-tanya, apa dirinya membebani Raka? Apa diamnya suaminya adalah bentuk lelah karena harus terus menanggung kehidupan seorang istri yang tidak bekerja dan tidak memberinya anak? Pikiran-pikiran itu datang bertubi-tubi. Semakin sering ia mendiamkan, semakin keras suara-suara di dalam kepala berteriak. Siang hari, Nadia mengunjungi ibunya di rumah lamanya, sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Di sana ia merasa sedikit lebih lega. Ibunya selalu menjadi tempatnya bercerita, meski tak sepenuhnya. "Kalian belum cek lagi ke dokter kandungan?" tanya sang ibu lembut. "Belum, Mah." Raka makin sibuk. "Kayaknya udah pasrah juga." "Kamu jangan menyerah dulu ya. Mama tahu Raka orang baik, tapi kamu juga punya hak buat bahagia." Nadia mengangguk. Meski dalam hati, ia merasa kalimat itu seperti cermin. Ya, Raka memang baik, tapi apakah baik cukup untuk tetap bertahan dalam pernikahan yang sunyi? Hari itu, hujan turun deras saat Nadia pulang dari rumah ibunya. Ia membuka pintu rumah dengan langkah pelan dan menemukan Raka sudah di rumah lebih awal. Duduk di meja kerja, memelototi layar laptop. "Kamu pulang cepat?" tanyanya. "Ya, kerjaan numpuk, tapi bisa dikerjain dari rumah. Tadi aku dari rumah Mama." "Oh, hanya satu kata." "Tak ada," tanya balik. "Tak ada Mama sehat? Atau kamu kehujanan? Atau bahkan sekadar senyum kecil kah? Boleh aku tanya sesuatu?" "Apalagi?" Suara Raka terdengar berat, nyaris defensif. "Kamu masih cinta sama aku nggak?" Pertanyaan itu membuat Raka berhenti mengetik. Matanya menatap Nadia untuk pertama kalinya dengan penuh kesadaran. "Kenapa tiba-tiba nanya begitu?" "Karena aku ngerasa kita kayak bukan pasangan suami istri lagi. Kita tinggal serumah, tapi nggak ngobrol, nggak sentuh satu sama lain, nggak tertawa, nggak hidup." Raka diam. "Lama. Aku capek, Nat. Capek kerja, capek dikejar target, capek ditanyain kapan punya anak. Aku nggak punya energi buat romantis-romantisen tiap hari.
Aku nggak minta romantis. Aku cuma minta kamu hadir. Ada. Peduli. Nadia merasa matanya mulai panas. Tapi, Tian, ia tidak ingin menangis di hadapan Raka kali ini. Ia ingin Raka mengerti. Bukan ibah. Kalau kamu udah nggak bahagia, kita ngomong baik-baik. Jangan diam. Kamu mau aku ngomong? Baik. Kadang aku ngerasa kita mandek, Nat. Kita berputar di tempat yang sama. Aku pulang, kamu diam. Aku kerja, kamu tanya. Aku makan, kamu ngeluh. Aku juga nggak tahu harus gimana. Itu kalimat paling panjang yang keluar dari mulut Raka dalam 3 bulan terakhir. Tapi bukannya lega. Nadia merasa sesak. Ia merasa seperti seseorang yang menahan air hujan dengan ember bocor sia-sia. Malam itu mereka tidur dengan punggung saling membelakangi. Udara dingin dari AC menusuk kulit, tapi lebih dingin lagi jarak di antara mereka. Nadia tidak bisa tidur. Ia membuka bukunya. Menulis lagi. Hari ini, kamu akhirnya jujur. Tapi kenapa jujur itu terasa seperti pukulan? Kita sama-sama capek, tapi aku nggak mau menyerah. Aku masih cinta. Tapi, apakah cinta cukup untuk bertahan sendirian? Keesokan harinya, Raka bangun lebih dulu seperti biasa. Tapi hari itu, ia tidak langsung ke kantor. Ia hanya duduk di meja makan, memperhatikan Nadia yang sedang menyiapkan sarapan. Untuk pertama kalinya, ia bertanya, "Kamu tidur nyenyak semalam?" Nadia mengangguk pelan. "Maaf kalau aku keras. Aku juga maaf. Kalau aku terlalu banyak nuntut." "Kamu nggak nuntut. Kamu cuma nyari aku." Tapi aku malah sembunyi. Mereka tak langsung berpelukan. Tak ada adegan dramatis seperti di film. Tapi pagi itu berbeda. Karena akhirnya, setelah sekian lama, mereka bicara dari hati ke hati meski singkat. Dan kadang, satu kalimat jujur bisa jadi awal dari ratusan kalimat penyembuh. 3 bulan telah berlalu sejak malam itu. Malam ketika Nadia dan Raka akhirnya saling bicara dari hati ke hati, tapi bukan berarti semua langsung berubah. Tidak ada pelangi instan setelah hujan. Tidak ada pelukan dramatis atau pertobatan total. Yang ada hanyalah 2 orang yang mulai belajar mencintai lagi secara perlahan. Mereka memutuskan untuk menjalani konseling pasangan. Bukan karena mereka hampir bercerai, tapi karena mereka sadar hubungan yang sakit tidak bisa sembuh kalau hanya ditambal dengan diam dan sabar. Harus ada usaha, harus ada keberanian untuk membuka luka. Salah satu tugas dari konselor mereka adalah setiap pagi dan malam harus saling menyapa dengan mata saling menatap. Minimal 10 detik, awalnya canggung. Pagi itu, Raka berdiri di depan pintu kamar, menatap Nadia yang masih membetulkan kerudungnya. Pagi, 10 detik. Ya, 10 detik. Mereka tertawa kecil, entah karena kikuk atau karena rindu akan tawa kecil yang dulu hilang. Tapi dari tawa kecil itu, mulai tumbuh lagi sesuatu, kehangatan, ketulusan, harapan. Sore hari, Nadia duduk di taman kecil mereka sambil menyiram bunga. Raka duduk di sampingnya, membaca koran. Tiba-tiba ia berkata, "Kamu tahu, aku baru sadar selama ini aku nggak pernah benar-benar bicara. Aku cuma bertahan." Nadia menoleh. "Dan aku juga baru sadar, selama ini aku terlalu berharap kamu seperti dulu. Padahal, kita berdua udah berubah." Raka mengangguk. "Tapi kita bisa berubah bareng kan? Selama kamu mau, selama kita mau." Hening sejenak. Tapi bukan hening yang mencekam, melainkan yang damai. Seperti jeda yang diperlukan musik agar tetap indah. Mereka belum juga dikaruniai anak, tapi Nadia sudah berdamai dengan kenyataan. Ia tak lagi merasa kosong, karena sekarang rumah mereka mulai hangat kembali. Suami yang dulunya seperti patung, kini mulai belajar menyentuh lagi bukan hanya tubuh, tapi perasaannya sendiri. Raka pun berhenti menyalahkan lelahnya sebagai alasan untuk diam. Ia mulai belajar menulis catatan kecil lagi, kadang hanya 1 kalimat, seperti, "Kamu kelihatan cantik waktu siram bunga tadi." Tapi bagi Nadia, itu cukup untuk membuatnya tersenyum sepanjang hari. Suatu malam, Nadia meninggalkan buku hariannya terbuka di meja kamar. Entah sengaja atau tidak, Raka membacanya. Ia membaca halaman yang ditulis 2 bulan lalu, ketika Nadia merasa akan menyerah. "Kalau besok kamu masih diam, mungkin aku harus pergi. Bukan karena
Aku nggak cinta, tapi karena aku sudah habis. Raka menutup buku itu dengan pelan. Lalu malam itu juga, ia menulis surat balasan. Surat yang ia selipkan di bawah bantal Nadia. Kalau kamu pergi waktu itu, aku pasti akan kehilangan segalanya. Aku mungkin terlambat menyadari, tapi kamu bukan hanya istri. Kamu rumah, dan aku mau tinggal. Selama kamu masih mau buka pintu. Tepat di hari ulang tahun pernikahan ke-8, mereka tidak mengadakan pesta, hanya makan malam sederhana di rumah, dengan lilin kecil di meja dan lagu lama yang mereka putar dari YouTube. Di tengah makan malam, Nadia menatap suaminya. Kita nggak selalu bahagia. Ya, enggak. Tapi kita terus berusaha. Itu jauh lebih penting. Kita masih cinta. Masih. Tapi sekarang cintanya lebih tenang. Nggak meledak-ledak, tapi tetap menyala. Rumah mereka tetap rumah kecil yang sama, tapi kini setiap ruangnya terisi dengan suara-suara kecil, tawa, sapaan, dan bahkan perbedaan pendapat. Karena mereka tahu, hubungan yang sehat bukan yang tanpa konflik, tapi yang tak menyerah saat konflik datang. Cinta bagi Raka dan Nadia bukan lagi sekadar rasa, tapi pilihan. Setiap hari, mereka memilih untuk tetap tinggal, untuk tetap mendengar, untuk tetap mencintai meski tak selalu mudah. Dan dari semua itu, mereka belajar satu hal. Rumah tangga bukan tentang siapa yang paling kuat bertahan, tapi siapa yang paling lembut saat yang lain hampir runtuh.